Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Padahal rasanya ia cantik, kulitnya putih, hidung mancung, juga tubuhnya nampak padat. Tapi kenapa kuduku berat? Bulu-bulu pada meremang, padahal perempuan yang mengikuti Kang Parman ke belakang rumahku. Sepertinya ia akan menggali tanah lembab di belakang untuk mendapatkan cacing dalam keperluan pemenuhan hasrat hobinya, mancing belut di sawah atau selokan. Memang setelah sawah tandur, orang di sini menyebutnya paceklik. Mereka akan melakukan apa saja, seperti kerja serabutan, atau kalau tidak, maka kebanyakan mencari kegiatan dengan mancing ikan atau belut, atau mengambil lakek. Bunga pohon cangkring untuk dibuat sayur atau apa saja yang bisa dijadikan lauk pauk teman nasi. Kang, lagi ngapain di situ? Tolong bantuin aku, ambil jemuran rangginang di atas genting. Lamunanku buyar, suara istriku terdengar dari lawang pintu dapur. Sambil menjujuk nampi wadah rangginang mentah yang dijemur di atas genting dapur. Iya, bentar. Sejurus kemudian berjalan mengambil nampi yang ia maksudkan, lalu diberikan padanya. Memang kalau menjemur rangginang harus di atas genteng yang jauh dari jangkauan ayam. Kalau tidak, habislah diacak-acaknya. Istriku beberapa hari ini memang membuat rengginang untuk disumbangkan pada kakaknya yang akan kenduri, menghitankan anak lelakinya lusa. Ditanya nggak jawab, ngapain tadi Akang berdiri di sana? Selesai nyimpan nampi di dapur, istriku kembali menghampiri dan bertanya lagi pertanyaan yang tadi belum sempat aku jawab. Tapi tidak langsung ku jelaskan, melainkan ia ku tuntun ke tempat tadi aku berdiri. Memberi isyarat dengan memonyongkan mulut ke arah Kang Parman yang sedang menggali tanah. Tuh lihat, Kang Parman sedang menggali cacing. Iya, terus apa menariknya? Kan dia mah hampir tiap hari begitu, Kang. Katanya sambil mulai pergi. Tunggu, lihat itu perempuan yang pakai baju kurung putih itu. Siapanya Kang Parman ya? Aku bertanya begitu karena istriku sepertinya tidak tertarik dengan keberadaan perempuan itu yang berdiri mematung di belakang Kang Parman. Perempuan? Perempuan mana? Aku gak lihat siapa-siapa kok. Jawab istriku. Kedua matanya seperti dikernyit-kernyitkan, fokus melihat ke arah Kang Parman. Masa nggak lihat sih? Itu di belakang Kang Parman, pakai baju kurung putih. Beneran Kang, aku nggak lihat siapapun. Mataku belum rabun tahu. Kamu yakin nggak lihat? Sudahlah Kang, aku masih banyak pekerjaan di dapur. Lagian, mending kamu pergi ke kebun, nyari jotang atau antanan perit buat lalapan. Oh ya, sebentar lagi aku sama si Ilham berangkat ke rumah Cak Dede. Nginep 2 hari, 2 malam. Sampai beres hajatan ya. Kata istriku tidak menunggu jawaban, langsung beranjak pergi, masuk ke dapur. Sementara itu aku masih berdiri melihat Kang Parman yang sudah berjalan meninggalkan tempatnya menggali cacing. Ia berjalan ke arah rumahnya, mungkin mau menyimpan dulu cangkul. Aku bergidik demi melihat wajah yang menguntit Kang Parman tadi dari belakang. Matanya itu seperti cekung ke dalam. Kelihatan bola matanya tersamar berupa bayangan bulat. Sepertinya mirip wajah orang Pakistan. Hanya dari bawah mata kanan, segaris ke bawah hingga ke dagu. Pipinya seperti kain dijahit. Dan masih kelihatan benangnya berwarna hitam, mungkin bekas luka. Kemudian ada satu hal lagi, wajah itu nyaris tanpa ekspresi sama sekali. Bahkan saat beradu pandang denganku. Benar, Kang Parman hanya menyimpan cangkul saja.
digantung di tiang palang rumah bagian luar. Setelah itu ia pergi ke arah sawah, melewati Mang Utai yang sedang ngoret halaman rumah. Penasaran ku tanya sama Mang Utai soal perempuan yang mengikuti Kang Parman dari belakang. Itu siapa ya, Mang? Perempuan di belakang Kang Parman. Perempuan? Perempuan mana, Sep? Jangan sembarangan ngomong, nanti kedengeran bininya, bisa rumit nanti. Mang Utai malah menjawab begitu. Sama halnya dengan jawaban istriku yang tidak melihat Kang Parman diikuti perempuan tadi. Aku benar-benar merasa aneh. Apa mungkin hanya aku saja yang bisa melihat perempuan misterius itu? Terus apa sebabnya? Kemudian hal itu menjadikanku penasaran. Siapa dia dan dari mana asalnya? Makanya aku mengambil keputusan untuk menyusul Kang Parman yang sudah berjalan cukup jauh, menyusuri pematang sawah arah ke Lewigang. Hanya saat Kang Parman terlihat lagi, perempuan itu tidak lagi nampak di belakangnya. Kemana dia? Kang, tunggu. Setelah cukup dekat jarakku dengan Kang Parman, aku meminta dia untuk menungguku. Asep, ada apa, Sep? Katanya setelah ia menoleh. Ngobrolnya di situ, Kang, di bawah pohon waru aja biar enak. Ini, Kang, ini apa? Yang jelas atuh kalau ngomong. Terang Kang Parman menyikapi aku yang tadi agak ragu untuk bertanya. Maaf, tapi Akang jangan tersinggung ya. Gak bakal, Sep, enggak, kita akan bertetangga dekat. Imbunya sambil tersenyum, begitu juga denganku. Tadi, Kang, tadi waktu Akang gali cacing, aku melihat Akang sama perempuan. Siapa itu, Kang? Perempuan? Siapa juga yang bersama perempuan? Tadi bini Akang lagi mau memasak belut waktu Akang nyari cacing. Jangan yang aneh-aneh, Sep, kalau nanya. Kang Parman menjawab dengan mimik kaget. Sungguh, Kang, dia putih, cantik, memakai baju kurung warna putih. Aku memastikan kalau pertanyaanku pada Kang Parman serius. Sumpah, Sep, sumpah. Ayo kita pulang. Akang jadi kurang enak ngobrol di sini. Jawabnya sambil bersumpah dan kepalanya beberapa kali ditolekan seperti mencari sesuatu dan gerak tubuhnya nampak gelisah. Sementara aku, tiba-tiba saja sekilas hidungku mencium harum bunga. Sepertinya bunga Tanjung. Tapi hanya sebentar, aku merasa-rasa bau itu karena kulihat Kang Parman sudah berjalan dengan langkah tergesa meninggalkanku. Kang, tunggu! Teriakku, tapi tidak digubrisnya. Ia terus saja berjalan hingga pagar batas rumahnya. Ia baru berkata, Sep, nanti malam saya ke rumahmu ya. Sesudah itu ia langsung masuk ke dalam rumahnya lewat pintu dapur, meninggalkan aku yang penasaran bagaimana jawaban Kang Parman. Herannya ditunggu hingga jam 11 malam, dia tak datang-datang, sampai aku memutuskan mengunci semua pintu, mematikan lampu petromak, kemudian masuk ke dalam kamar dan tidur. Sekitar setengah jam berselang, aku mendengar di luar suara anjing melolong beberapa kali. Lalu suara cicir berhenti berbunyi. Cicir itu binatang sejenis belalang. Sudah kepercayaan orang kampung kalau suara cicir tiba-tiba berhenti menandakan ada orang atau aku enggan mengatakannya. Setelah pengalaman tadi siang tentang perempuan yang mengikuti Kang Parman. Kira-kira 10 menit setelahnya, antara tidur dengan tidak, aku mencium harum bunga Tanjung seperti siang tadi. Kemudian, seperti terdengar suara orang membuka pintu. Aku merasa itu pasti istriku. Makanya aku meneruskan tidur. Lalu aku merasakan dia memelukku dari belakang dan menciumi leherku yang membuatku sedikit terangsang. Sebentar lagi aku sama si Ilham berangkat ke rumah Cek Dede, nginep 2 hari sampai hajatannya selesai. Namun tiba-tiba aku teringat ucapan istriku tadi siang, kalau hari ini ia berangkat dengan si Ilham, anakku, yang membuat keringat dinginku mulai keluar. Tangan itu putih mulus, tapi jarinya terlalu panjang untuk ukuran perempuan biasa. Aku mencoba membaca ayat-ayat pengusir iblis, seperti ayat kursi dan yang lainnya.
tapi selalu lupa di tengah. Aku mulai tidak tahan, maka aku memberanikan diri, membuka mata dan bangun dengan cara loncat dari tempat tidur. Melihat perempuan tadi siang, tidur terlentang di atas tempat tidurku, dengan mengulas senyum yang bagiku lebih ke seringai daripada senyuman. "Jangan pergi, sayang," katanya sambil mau bangun. Aku tidak mau nyanyiakan waktu, kutubruk pintu kamar hingga roboh. Lari ke dapur dan pintunya kembali kutubruk sehingga roboh juga. "Tolong, tolong!" Aku mulai berteriak-teriak sepanjang jalan menuju pos ronda. Tapi sial, di sana tidak ada seorang pun petugas ronda. Kemudian aku berjalan lagi ke arah warung Mak Iroh, sambil waspada dengan sesering mungkin menoleh ke belakang. Di sana biasanya banyak anak muda pada nongkrong karena Mak Iroh punya anak perawan yang lumayan cantik. Aku lihat hanya ada satu orang di sana, sedang duduk menyandar kursi kayu di sudut ruang warung yang tutup dan sedikit gelap. Ini pada kemana yang lain? Biasanya ramai. Aku bertanya pada orang yang sedang duduk itu. Tapi karena agak gelap, aku tidak jelas siapa yang kutanya. Dia sendiri tidak menjawab, malah nampak santai, menopangkan kaki. Aku pun mendekat, lalu aku menghidupkan korek api yang kudekatkan ke wajahnya. "Ya Allah Gusti, ampun!" Aku langsung loncat dan lari lagi sekencang-kencangnya ke arah jalan besar, mau menyusul istriku di rumah Cek Didih, kakak perempuannya. Bagaimana aku tidak lari? Yang duduk di kursi itu ternyata perempuan yang tadi memelukku di tempat tidur. Aku benar-benar bergidik saat melihat matanya. Mata itu, kelopaknya tidak ada putihnya, hanya ada titik merah menyala, merah darah. "Maaf, tadi malam Akang tidak bisa datang, Sep. Istri Akang tidak mau ditinggal sendiri. Siangnya Akang ceritakan soal penglihatan kamu, bahwa kamu melihat ada perempuan mengikutiku." Kang Parman berkata begitu besok siangnya di rumah dia. "Oh begitu, Kang. Saya penasaran saja, Kang. Kenapa saat ku beritahu ada perempuan yang mengikuti, Akang seperti gelisah?" Anu Sep, sebenarnya sejak pagi saya sampai di luar gang. Hati kecil saya merasa ada seseorang yang mengikutiku. Tapi beberapa kali saya tengok ke belakang, saya tidak menemukan siapa-siapa. Setelah beberapa lama diam, akhirnya Kang Parman menjawab pertanyaanku. "Sebenarnya rasa takut sudah muncul, tapi kadang jadi lupa karena belut yang saya pancing jadi sangat mudah didapat. Kemarin dalam waktu 2 jam, saya sudah dapat lebih dari 10 ekor, besar-besar lagi." Kang Parman menghisap lagi rokok daun kuwungnya beberapa isapan panjang. Matanya menerawang ke langit-langit rumah, seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. "Terus kemarin malam, entah mimpi atau bukan, Akang mimpi tidur dan senggama dengan perempuan cantik, dan baru sadar paginya kalau istri Akang tidak ada di rumah, karena bantu-bantu kakak iparnya, si Dede itu, yang akan hajatan hari ini." "Apa tadi Akang bilang mimpi tidur dengan perempuan cantik?" Tanpa sadar, aku memotong ucapan Kang Parman. "Iya, memangnya kenapa?" jawab Kang Parman. Sekarang ia menatapku seksama. Perempuan itu putih, padat, wajahnya mirip perempuan dari Pakistan, dan memakai baju kurung warna putih. Tiba-tiba Kang Parman ikut menyebut warna putih bebarengan, sama dengan apa yang kuucapkan. Berarti perempuan itu perempuan yang sama dengan perempuan tadi malam. Bisik hatiku. "Itu bukan mimpi, Kang, itu kenyataan." Tegasku berapi-api. "Bagaimana kamu tahu kalau itu bukan mimpi, Sep?" "Karena tadi malam dia datang ke kamarku, Kang." Berkata itu aku membayangkan, kalau siangnya aku tidak melihatnya, mungkin aku bisa seperti Kang Parman, terhipnotis melakukan hubungan layaknya suami istri, seperti kehendaknya. "Oh, jadi karena itu kamu semalam teriak-teriak minta tolong?" "Iya, Kang. Terus bagaimana sikap kita ke depan? Aku takut dia datang lagi ke rumah saya atau ke rumah Kang Parman." Jawabku bingung. Minta pendapat pada Kang Parman.
Sedangkan yang dimintai pendapat sama bingungnya, hingga kemudian ia berkata, "Bagaimana kalau kita berdua minta tolong pada Mbah Sarta? Kan dia katanya pintar mengusir yang begituan." Aku berpikir sebentar demi mendengar apa yang dikatakan Kang Parman. Besok istri dan anakku si Ilham pulang ke rumah. Bagaimana kalau makhluk itu mengganggu mereka? Maka pilihannya tak ada yang lain. Aku kemudian menyetujui ajakan Kang Parman. "Tidak apa Kang, saya setuju. Akang tahu rumahnya kan? Dan kapan kita ke sana?" "Saya tahu rumahnya. Setahun yang lalu pernah ke sana. Waktu adik saya kesurupan. Dan kita sekarang saja ke sananya. Saya agak takut juga menghadapi malam nanti." Kang Parman menjawab tanpa keraguan, dengan langsung berdiri pamit pada istrinya. "Iya Cang Asep, segera meminta penangkalnya. Ejek juga jadi takut." Cak Lilis, istri Kang Parman, keluar dari dapur, menghampiri dan berkata begitu. "Nuhun Cek, mudah-mudahan tidak berkepanjangan," jawabku sambil beringsut keluar rumah, menyusul Kang Parman yang sudah berdiri di sana. Beberapa saat setelahnya, kami berangkat. Kang Parman berjalan di depan, sebagai petunjuk jalan, sementara aku menguntit di belakangnya. Tadi aku sudah tanya padanya, kalau aku mau pinjam sepeda motor dulu sama Kang Parji, kakakku. "Jangan Sep, sepeda motor tidak bisa dibawa ke sana. Dari ujung kampung kita ke Lemah Luhur, dari sana kita naik ke bukit, jadi percuma bawa sepeda motor, kita jalan kaki saja." Begitu jelas Kang Parman, dia tidak setuju, yang tentu saja aku iakan. "Iya Kang kalau begitu." Benar saja, dari ujung ke kampung Lemah Luhur, jalannya rusak dan licin. Apalagi setelah itu, jalan yang ditempuh hanya jalan setapak saja. Naik ke perbukitan dengan banyak jurang curam yang harus dilewati. Dan anehnya sejak mulai berada di sepanjang jalan perbukitan, perasaan ada sesuatu yang kurasakan ganjil. Aku merasa seperti diawasi seseorang, tapi berkali-kali aku memutarkan kepala ke segala arah. Tak ada sesuatu pun yang terlihat mencurigakan. Tapi hatiku tidak bisa berdusta kalau sepanjang jalan aku agak takut. Walau tidak tahu takut karena apa, hanya kuduku terasa berat dan seluruh bulu di tubuhku meremang. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di tempat yang dituju. "Sampurasun Mbah Sarta." Dari jauh Kang Parman sudah menyapa dengan sapaan khas orang Sunda. Ditujukan pada seorang laki-laki tua telanjang dada, mungkin itu yang namanya Mbah Sarta. "Rampes," ia menjawab sambil melambaikan tangan, dan setelah mendekat, aku baru bisa menatap wajah dan perawakannya. Wajahnya menurutku agak sangar, umurnya mungkin 60-an. Kepalanya diikat kain putih, tangan pergelangan bahar, serta jari kiri kanannya memakai cincin dengan batu akik yang besar-besar. "Hai, kamu duduk di samping saya." Ia menyuruh Kang Parman duduk di sampingnya. "Kamu tetap berdiri di sana. Ada sesuatu di belakangmu. Kamu tenang, berjalan ke arah saya dan duduk di belakang. Kemudian kamu pura-pura memijit pundak saya. Kamu jangan panik saat melihatnya, dan jangan kamu tatap matanya. Pura-pura tidak melihat ya. Ayo mulai, jalan pelan." Sedangkan aku disuruhnya begitu. Aku ingin sekali bertanya, tapi tidak kulakukan. Takut dikira aku tidak sopan. Maka kulakukan apa yang dimintanya. Setelah aku berada di belakangnya dan membalikkan badan, pura-pura memijit kepala Mbah Sarta, aku kaget. Mungkin jarak 10 meteran, aku melihat perempuan tadi malam berdiri menatapku. Aku benar-benar takut bercampur takjub akan kemampuan Mbah Sarta yang ternyata bisa melihat perempuan itu. "Kamu harus tenang, jangan tatap matanya. Kamu pura-pura tidak melihat saja, Sep." Mbah Sarta berkata pelan, ditujukan padaku. Mungkin ia bisa merasakan kalau saat itu tubuhku sedikit menggigil. Pengaruh dari rasa takut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang menimpa aku. "Kamu Parman, pergi ke dapur. Di sana ada ember merah, tempat penyimpanan paku. Kamu ambil 3 biji. Paku tiang yang besar dan panjang, bawa ke sini."
Selanjutnya ia menyuruh Kang Parman yang duduk di sebelahnya. Suara Basarta sama pelanya dengan saat ia berbicara padaku. Asep, nanti kamu pegang paku itu satu. Kalau dia mendekat, tikam kepala atau punggungnya dengan paku itu. Kamu harus tenang dan harus berhasil. Ini makhluk kalau dibiarkan akan sangat berbahaya. Lagi Basarta bicara, masih tetap pelan, tapi nadanya seperti ada penekanan untukku agar melakukan apa yang diperintahkannya dengan baik. Iya bah, insya Allah. Jawabku mencoba tegar, walau hati tak bisa dibohongi. Aku gentar, aku takut. Ini tugasmu, karena kalau si Parman, dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk ini. Beda dengan kamu yang bisa melihatnya. Ia berhenti berbicara saat Kang Parman datang menyerahkan paku padanya. Sekarang saya dengan si Parman akan menjauh darimu. Saya dan si Parman akan mengawasimu dari jauh. Sekali lagi kamu harus tenang, kuasai dirimu. Tidak akan terjadi apapun padamu. Basarta menyelesaikan bicaranya sambil berdiri dan mengepalkan satu buah paku tiang yang besar dan panjang di telapak tanganku. Ayo Parman, apa keperluanmu? Kita bicara di dalam. Sepeninggal mereka, aku melihat perempuan itu dengan sudut mata. Ia masih tenang, tegak di sana, tersenyum tipis yang bagiku lebih menyerupai seringai. Dan titik merah di matanya nampak fokus mengikuti langkah Basarta dan Kang Parman, hingga keduanya menghilang di balik pintu dapur. Asep, nanti kamu pegang paku itu satu. Kalau dia mendekat, tikam kepala atau punggungnya dengan paku itu. Kau harus tenang dan harus berhasil. Ini makhluk kalau dibiarkan akan sangat berbahaya. Terngiang apa yang dikatakan Basarta tadi. Harus tenang, harus berhasil. Makhluk berbahaya. Tapi bagaimana? Sumpah, saat ini aku benar-benar gugup. Rasa takut menguasaiku. Ya Allah, lindungilah hambamu. Hidup matiku hanya milikmu. La haula wala quwata illa billah. Setelah ingat siapa yang menghidupkan dan mematikanku, aku baru merasa lega. Dan duduk dengan tenang saat sekilas aku melihat perempuan itu berjalan ke arahku. Kamu harus tenang. Jangan tatap matanya. Kamu pura-pura tidak melihat saja, Sep. Tenang. Jangan tatap matanya. Fokus, Sep. Batinku mengingatkan ketika dengan sudut mata aku melihat ia sudah mendekat dengan mata yang begitu tajam menatapku. Sabar, tenang Sep. Kembali batinku mengingatkan saat dia duduk di sampingku, berusaha memelukku dari arah samping kanan, membuat tangan kananku sulit untuk bergerak, leluasa menancapkan paku ke kepala maupun ke punggungnya. Aku berusaha setenang mungkin menggeser tubuhku ke samping, tapi sepertinya ia tahu karena tubuhnya pun ikut bergerak mengikuti gerakanku. Beberapa kali kulakukan hal seperti itu, tapi tetap tak membuat tangan kananku leluasa. Hingga saat aku merasa ia menjilati leherku, spontan aku melepaskan diri dengan cara berdiri dan bersamaan dengan itu aku mengacungkan tangan kanan untuk melakukan tikaman pada kepalanya dengan paku yang kupegang sangat erat. Aku ternyata melakukan hal yang fatal. Makhluk itu ternyata sangat gesit hingga bukan hanya bisa menangkis tetapi lebih dari itu. Suaranya keluar, serak dan berat, dan aku mulai merasakan sakit saat ia terasa menggigit leherku. Aku mencoba dan terus mencoba lepas dari pelukan dan gigitannya, tapi semakin dicoba, pelukannya semakin erat saja. Sementara ada darah mulai membasahi baju kaosku. Melihat itu aku semakin panik dan mencoba menusukkan paku ke punggungnya, tapi tidak bisa dengan posisiku yang memunggunginya. Akhirnya aku menyerah, karena tenagaku sudah habis terkuras. Aku pasrah, mungkin umurku sudah sampai di batasnya. Makanya kemudian kupejamkan mataku dan fokus pada dua hal. Allah mengampuni segala dosa dan menjaga keluargaku dari mara bahayanya setelah aku tiada.
Namun tiba-tiba aku merasa ia melepas pagutan di leherku sembari mengeluarkan suara seperti itu. "Pergilah kau iblis!" Lalu terdengar suara Mbak Sarta di depanku. Tangannya menjambret gelang kekuningan di tangan kiriku. Setelah itu aku baru membuka mata, melihat perempuan itu terbang menghilang di rimbun pepohonan dan semak belukar. Sep, kamu tidak apa-apa?" Ku dengar suara Kang Parman, tangannya menepuk-nepuk kedua pipiku. "Kang, aku tidak apa-apa, Kang," jawabku sambil menatap wajah Mbah Sarta yang memerah. Keningnya penuh butiran keringat. Tapi sebentar, kemudian ia berjalan ke arah semak-semak, memetik beberapa lembar daun yang kemudian ia kunyah. Daun yang sudah dikunyah itu kemudian ia tempelkan pada luka di leherku, bekas gigitan makhluk perempuan itu. "Bagaimana rasanya, Sep?" katanya sejurus kemudian. "Anget, Bah." Kuraba bekas luka itu, sakitnya sudah berkurang. "Lukamu tidak dalam, Sep. Sepertinya dia tidak berniat membunuhmu. Itu semacam peringatan padamu, supaya lain kali jangan melawan," kata Mbah Sarta menjelaskan tentang luka itu. "Terus, ini gelang kamu dapat dari mana?" Tiba-tiba Mbah Sarta mengalihkan pembicaraan pada gelang yang ia pegang. Gelang kuningan milikku yang tadi diambil paksa olehnya. Saat ia berusaha melepaskan aku dari perempuan itu, aku tidak langsung menjawab, tapi mencoba menatap Kang Parman sambil bertanya, "Kang, Akang tadi melihat apa yang terjadi?" Itu yang kutanyakan, mengecek apa benar yang dikatakan Mbah Sarta, kalau Kang Parman tidak melihat makhluk itu, sedangkan aku bisa. "Lihat apa, Sep? Saya tidak melihat apa-apa," jawab Kang Parman seperti bingung. "Perempuan, Kang, perempuan yang memeluk dan menggigit leherku." Benar, Kang Parman seperti tambah bingung, dijelaskan begitu. Terlihat dari mulutnya yang malah mengangah. "Sudah, jangan tanya apapun pada si Parman, dia mah tidak ngerti apa-apa. Mendingan kamu jawab, gelang ini kamu dapat dari mana, Sep?" Terdengar Mbah Sarta bicara begitu lagi, sambil menunjuk gelang kuningan di wajahku. "Itu saya temukan di pinggir Luwih Gang, Bah, waktu saya memancing ikan di sana." Sambil berucap itu aku menerawang pada kejadian seminggu yang lalu saat memancing ikan di Luwih Gang. Ini yang ketiga kalinya aku pindah tempat duduk di bawah pohon waru yang condong. Aku kesal karena sudah hampir 4 jam duduk di tepi Luwih. Kailku tak pernah sekalipun disantroni ikan, padahal sudah berkali-kali ganti pancing. Dari cacing kalung hingga cacing merah yang kudapat dari gedebuk pisang yang busuk, itu pun tak membuat ikan mau menggetarkan joran pancingku. Barangkali di bawah pohon waru ini peruntunganku berubah. Tapi baru saja sesaat aku duduk di sisi Luwih, aku merasa pantatku sakit karena terganjal benda keras. Makanya seketika aku berdiri mencari apa yang kududuki. Setelah diraba, aku menemukan sebuah gelang logam berwarna kuning kusam. Bentuknya menarik karena ujungnya dibentuk seperti kepala burung. Kemudian ku coba memakainya. Saat itulah tiba-tiba ada bau harum terbawa angin semilir. Bau bunga Tanjung bersama dengan bergetarnya joran pancingku. Aku langsung mengangkat dan menariknya. Seekor ikan lele berhasil kudapatkan. "Alhamdulillah, akhirnya," bisikku dengan perasaan gembira. Kail kemudian kupasangi cacing lagi. Selang beberapa menit, pancing bergetar lagi. Ku angkat dan kutarik lagi joranku. Seekor ikan tawas mendarat lagi. Begitu berulang-ulang, hingga aku kelelahan dan tanpa terasa tertidur di sana, menyandar pada pohon waru. Hanya ketika itu kemudian aku merasa bermimpi kalau salah satu burungku di rumah hilang satu. Disitulah kemudian aku terbangun serta mendengar azan zuhur yang tentu saja saat itu juga aku langsung pulang karena urusan sholat mana bisa ditinggal hanya karena kesenangan mancing ikan. Aku pulang dengan membawa lebih dari 10 ekor ikan. Kapan itu, Sep? Seketika aku tersadar dari lamunan. Aku benar-benar kaget
Saat Mbah Sarta bertanya lagi, malah melamun kamu Masep? Lagi Mbah Sarta mengingatkan sambil mendorong kepalaku dengan tangan. Iya Bah, seminggu yang lalu. Seterusnya aku ceritakan bagaimana gelang itu ditemukan. Dilanjutkan dengan bagaimana aku melihat perempuan itu mengikuti Kang Parman. Sampai malamnya dia datang ke kamarku. Oh, aku mendengar Mbah Sarta hanya berkata, "Oh," sambil mengelus-elus kumisnya yang sebagian sudah berwarna putih. Mimpimu itu soal burung. Kenapa tiba-tiba saya merasa khawatir anakmu, Sep? Ia meneruskan perkataannya yang membuatku menjadi ingat si Ilham, anakku satu-satunya. Iya, Bah, anak satu-satunya saya. Si Ilham, umurnya sekarang 5 tahun, Bah. Kukatakan tentang si Ilham pada Mbah Sarta. Kenapa dengan anak saya, Bah? Saya jadi takut mendengar apa berkata begitu. Kuteruskan perkataanku tadi dengan menanyakan hal yang mungkin akan terjadi pada si Ilham setelah Mbah Sarta berkata khawatir pada anaknya. Belum tentu apa-apa, itu kan hanya tafsir mimpi saja. Kalau orang bermimpi kehilangan binatang kesayangannya, biasanya orang itu akan berpisah dengan istri atau anaknya. Deg, rasanya ada yang menepuk ulu hatiku begitu keras. Setelah mendengar ucapan Mbah Sarta begitu, bagaimana aku bisa kehilangan salah satu dari mereka? Mereka adalah 2 manusia yang paling aku sayangi di dunia ini. Seketika pikiranku terus memikirkan keduanya. Kang, ayo pulang. Begitu saja kalimat itu keluar dari mulutku. Pulang? Ngomong saja belum sama Abah. Sekarang ngajak pulang. Bagaimana kamu, Sep? Kang Parman menjawab dengan mimik kaget. Saya ingat si Ilham, Kang. Terus kalau kamu ingat anakmu dan sekarang kamu pulang, kalau semisal terjadi sesuatu dikarenakan makhluk tadi, kamu bisa berbuat apa? Mbah Sarta memotong pembicaraanku pada Kang Parman. Ini gelang, pakai lagi, Sep. Mbah Sarta juga kemudian menyuruh saya memakai lagi gelang kuningan di tangannya. Tapi aku bingung, apa harus aku memakainya setelah kejadian tadi? Tuh, kamu bingung kan? Bahkan masalah gelang saja kamu tidak paham. Kenapa tadi saya ambil paksa dari tanganmu? Bagaimana kamu bisa mengatasi masalahmu nanti? Sudah, sekarang kamu duduk tenang. Juga kamu Parman, dengarkan ini baik-baik. Mbah Sarta berhenti bicaranya. Dia minum dulu 1 tegukan air. Jadi begini, Sep. Gelang itu bukan sekedar gelang. Apa kira ini milik makhluk tadi yang tanpa sengaja kamu temukan dan kamu pakai? Gelang ini bila kamu pakai, maka kamu bisa melihat makhluk itu secara nyata, seperti orang yang berilmu yang bisa melihatnya. Ini pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Orang menemukan gelang ini, kejadian persis sama dengan yang kamu alami. Hanya waktu itu, orang tersebut katanya mengembalikannya ke tempat semula. Tapi kemudian sebulan setelahnya dia mati dengan tanda merah di lehernya, seperti bekas cekikan. Mbah Sarta menghentikan bicaranya sebentar. Ia memilin dulu tembakau dengan daun kawung menjadi rokok yang kemudian disulutnya dengan mancis. Ia menghisapnya dalam sambil matanya menerawang ujung asap yang tertiup angin. Bagiku sendiri, mendengar ucapan terakhir Mbah Sarta membuat hatiku bergetar. Bagaimana kalau nasibku seperti orang itu? Terus apa yang bisa kita lakukan biar kejadian seperti itu tidak terjadi pada saya atau pada Asep? Kang Parman menyela kekosongan waktu saat Mbah Sarta menghisap lagi rokok daun kawungnya. Bagimu tidak begitu bahaya, tapi bagi si Asep lain persoalannya, Parman. Mbah Sarta berucap lagi sambil berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian dia kembali menyerahkan 2 buah paku berwarna kuning. Kukira itu dari bahan kuningan. Pakai gelangmu dan bawa paku ini serta segeralah pulang. Sesamanya di rumah, tancapkan paku ini di pintu dapur dan pintu depan. Abah akan menyusul nanti malam setelah menyelesaikan tirakat. Mbah Sarta mengucapkan itu sambil memainkan gelang kuningan di lengan kananku.
Memakai gelang ini berbahaya bagimu, Sep, tapi tidak ada cara lain selain ini untuk bisa menyentuh jasad dan menancapkan paku di kepala atau punggungnya. Kita harus tuntaskan ini agar kedepannya kita bisa hidup tenang. Lanjutnya, setelah itu ia menepuk-nepuk bahuku dan terus menatap aku dan Kang Parman, berjalan hingga hilang di belokan yang curam. Cepat dikit Kang jalannya, perasaanku semakin gak enak nih. Aku menepuk punggung Kang Parman yang berjalan di depan. Aku merasa ia terlalu santai melangkahkan kakinya. Sabar atuh Sep, lebih dari itu mah namanya lari. Kang Parman menjawab dengan terengah. Di situ aku sadar kalau langkah kami sebenarnya sudah cukup cepat. Setelah 1,5 jam berjalan, hari mulai gelap. Aku dan Kang Parman yang posisinya di atas bukit melihat ke bawah. Ada 3 obor menyala. Setelah dekat ternyata itu kakak lelakiku. Kang Panji, seruku sambil setengah berlari menghampirinya. Alhamdulillah ketemu di sini, Sep. Ia nampak gembira menemuiku di sini. Tapi lain halnya denganku. Justru aku gugup mengapa ia kesini menyusulku. Kang Panji menyusul aku dengan Kang Parman. Ada apa? Dan bagaimana istri dan anakku sudah pulang dari tempat hajatannya? Ia langsung kuberondong dengan pertanyaan. Ya, akan menyusul kalian. Istri dan anak kamu sudah pulang tadi sore. Hanya saat istri kamu selesai sholat, anakmu si Ilham hilang. Hilang kemana Kang? Si Ilham baru 5 tahun. Tidak akan bisa pergi jauh Kang. Aku langsung memotong ucapan Kang Panji saat mendengar anakku hilang. Iya Asep, kami sudah mencarinya kemana-mana. Nanti saja ceritanya, ayo kita pulang, biar orang kampung agak tenang kalau tahu bapak si Ilham sudah pulang. Kang Panji kira menjelaskan kejadian itu bisa nanti setelah sampai rumah. Maka kemudian kami dengan tergesa turun bukit arah pulang yang sudah cukup dekat. Mungkin setengah jam kemudian kami sampai di ujung kampung. Dari sana aku tidak bisa bersabar lagi. Kemudian aku berjalan hampir setengah berlari. Dari kejauhan nampak di depan rumah begitu banyak orang. Ada beberapa lampu petromak menerangi halaman rumah. Dari sini aku berlari. Kudapati istriku di tengah rumah. Matanya merah, bekas menangis. Dikelilingi ibu-ibu tetangga. Kang, anak kita Kang. Anak kita si Ilham Kang. Melihatku datang ia langsung berdiri, menubruk dan memelukku. Maafkan aku Kang, maafkan aku. Tidak bisa menjaganya dengan baik Kang. Maafkan Lilis Kang. Sesudah berkata itu, pelukannya mengendur. Lalu tubuhnya luruh ke lantai papan rumah. Aku pun jongkok menatap wajahnya. Ternyata ia pingsan. Kutepuk-tepuk pipinya beberapa kali. Bu, sadar Bu. Sadar. Nanti juga Ilham pulang. Akang bersumpah akan menemukannya. Ayo bangun, Akang dengan Kang Parman tahu siapa pelakunya. Melihat istriku kondisinya begitu, aku tak bisa menahan air mata. Aku menangis, menyangga tubuh istriku, belahan jiwaku. Bangun Neng, istighfar. Percayalah Gusti Pangeran pasti menolong kamu Neng. Mak Odah, Mak Paraci tetangga jauh ternyata datang, membantu menyadarkan istriku dengan menempelkan minyak angin ke hidung istriku. Ternyata upaya Mak Oda berhasil baik karena istriku nampak membuka matanya. Kang, keluhnya, kemudian duduk dan memelukku lagi. Sabar dan harus yakin, anak kita pasti bisa kita temukan. Kamu sekarang istirahatlah, Akang mau tarekah dulu dengan para orang tua kampung kita. Berkata begitu, aku sambil mengangkat tubuh istriku berdiri dan kupapah ke kamar tidur. Bacalah surat-surat dan ayat pengusir setan sebelum tidur, seperti ayat kursi atau surat Al-Falaq dan Anas. Kataku pelan sambil kucium keningnya. Aku tidak tega melihatnya menangis. Aku tahu ia sangat bersedih. Ilham anak lelaki yang diinginkannya. Sejak ia kandung selama 9 bulan di dalam perutnya. Anak yang ia katakan suatu waktu kelak akan menjaga kehormatan dan aib keluarga. Ilham, di mana kamu nak?
Lirihku menuju dapur untuk mengambil palu dan menancapkan paku tembaga di lawang pintu depan dan pintu dapur, seperti yang diperintahkan Mbah Sarta pada aku. Setelah itu beres, aku baru bisa menemukan para tetua kampung, memberitahukan bahwa sejak siang tadi aku dan Kang Parman berangkat ke Gunung Letik menemui Mbah Sarta. Oh iya, tadi waktu kamu di dalam, Parman sudah bercerita soal itu. Sekarang apa rencanamu, Sep? Ki Mansur, orang yang paling dituakan, berkata begitu padaku, yang tentu saja aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kepalaku masih blank, entah harus bagaimana. Tadi Ki Samit sudah menyampaikan sesajen dan ritual di pinggir luwik gang. Sebagian yang lain sudah memanggil dukun ke sini, tapi ya seperti kamu tahu, belum ada hasil. Ki Mansur melanjutkan bicaranya. Tapi sebelum aku menjawab, Kang Parman berkata di depan kami semua, Sep, tadi sebelum kita pulang, Mbah Sarta pesan pada saya, kalau terjadi apa-apa, setidaknya ada 3 lelaki dewasa, agar terus mendengungkan lafal ayat kursi, sampai Mbah Sarta tiba ke sini. Mendengar penyampaian Kang Parman begitu, yang tadinya pada jongkok serentak berdiri semua. Tapi masalahnya sekarang sudah malam. Apa mungkin dia datang? Salah seorang di antaranya berkata begitu. Nggak tahu juga ya, tapi saya kira untuk membaca ayat kursi itu kan baik. Apa salahnya dilakukan? Iya Pak Mansur? Jawab Kang Parman minta pendapat Pak Mansur. Memang baik Man, malah bagus. Biar kita tunjuk saja sekarang orangnya. Pemuda masjid saja, nanti saya umumkan orangnya lewat speaker masjid. Akhirnya Pak Mansur dan tetua lainnya sepakat tentang masalah itu. Setelah beberapa saat berlalu, orang-orang mulai membubarkan diri dan tinggal Kang Parman dengan istri dan kedua anaknya yang tinggal. Mereka memutuskan tidur di rumahku karena sementara ini Kang Parman takut Mbah Sarta jadi datang malam ini. Kang Parman dengan keluarganya tidur di kamar depan, sementara lampu petromak dibiarkan saja menyala. Dibiarkan padam sendiri kalau minyak tanahnya habis. Kurasa jam 10 aku masuk ke kamar. Kulihat istriku gelisah, sama denganku. Memikirkan anak, di mana dia sekarang. Terbayang dia mungkin sedang menangis karena ingat aku dan ibunya. Kang Asep. Iya Bu, anak kita Kang, si Ilham. Istriku mengelinjang dan menangis lagi. Sabar Bu, jangan nangis lagi, eling, perbanyak berdoa pada Allah. Aku mencoba menenangkannya sambil kuusap-usap kepalanya. Entah berapa lama situasinya begitu, hanya samar-samar terdengar suara, sepertinya dari belakang rumah. Bapak, Bu, suara yang pasti sangat kukenal. Ilham anakku. Aku langsung bangun, duduk menyandar tiang ranjang. Kulihat istriku tidur miring. Sementara aku kembali memasang telinga, berharap suara anakku terdengar lagi. Tapi setelah sekian lama menunggu, suara itu tak terdengar lagi. Malam terlalu sepi, sampai suatu ketika, dari kejauhan terdengar suara perempuan mengalunkan senandung lagu Cianjuran. Sesaat kemudian suara-suara binatang malam benar-benar berhenti, sunyi, kecuali lolong anjing di kejauhan terdengar mistis. Tiba-tiba terdengar seperti suara kaki melangkah. Telingaku langsung berdiri. Indra keenamku mengatakan ada sesuatu yang datang dengan meremangnya bulu-bulu di sekujur tubuhku. Dia, bisik hatiku sambil kuraih paku pemberian Mbah Sarta. Papa, Ibu. Dek, dadaku kembali berdegup kencang. Suara anakku, itu suara anakku si Ilham. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecek kebenarannya. Siapa tahu itu benar-benar anakku. Tapi kenapa dia nadanya seperti itu? Seperti tertawa, seperti saat-saat aku bermain dengannya. Kutatap wajah istriku, ingin sekali aku membicarakan ini dengannya. Tapi dia sedang tidur nyenyak, terlentang. Nanti setelah ia tumbuh dewasa, aku yakin Ilham akan menjadi penerusmu, Kang. Ia akan menjaga kehormatan dan aib keluarga.
Aku akan mendidiknya dengan baik, Kang. Begitu ia optimis tentang kelangsungan kehidupan Ilham. Kelak menjadi seorang lelaki kuat, pintar dan taat pada perintah agamanya. Tapi bagiku, perkataannya itu hanya seperti menghibur dirinya sendiri. Setelah apa yang ia rasakan, bagaimana keluarganya menentang pernikahannya denganku. Ia satu-satunya anak yang perkawinannya tidak dipestakan seperti yang lainnya. Anak Haji Mansyuri. Kenapa begitu? Karena ia memilih suami miskin sepertiku. Kucium kening istriku. Ada keraguan untuk pergi keluar mengecek suara anakku. Aku agak ragu jika suara itu bukan suara Ilham sebenarnya, tapi berasal dari suara perempuan berbaju kurung itu. Kalau iya, apa nanti aku sanggup untuk menghadapinya? Atau akan seperti di Gunung Letik, di depan rumah Basarta? Bagaimana aku tidak berdaya? Bahkan mungkin sudah meregang nyawa kalau tidak ditolong oleh Basarta. Kembali ku dengar suara itu lagi, seperti suara kaki digusur. Disusul gelak tawa seorang anakku. Dadaku berguncang, lalu aku tatap lagi istriku. Ku cium keningku satu kali lagi. Kali ini aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Dengan langkah senyap, aku keluar kamar menuju dapur. Di sana aku diam sebentar sebelum membuka slot pintu. Kukumpulkan semua keberanian dengan mengingat Sang Pencipta, Allah yang menghidupkan dan mematikan segala makhluk ciptaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Aku buka slot pintu dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan erat mengepal paku panjang. Tak ada apapun di luar selain kegelapan. Aku sentuh paku tembaga di atas tiang pintu. Sesaat kemudian kucium harum bunga Tanjung. Dia, bisik hatiku sambil menyapukan pandangan mata ke sekeliling. Tapi aku tidak melihat apapun selain kegelapan. Sedangkan harum bunga Tanjung masih menguat di hidungku. 1 jam mungkin berlalu. Aku belum memutuskan melewati pintu dapur. Aku tak akan mengambil resiko melewati pintu itu kalau mataku belum menemukan Ilham, anakku. Hanya suaranya kembali terdengar. Rasanya dari arah pohon jamblang besar yang agak jauh dan gelap dari samping rumahku. Aku ingin sekali ke sana, memeluk buah cintaku dengan Lilis, istriku. Tapi hati kecilku seperti berkata, sabar, sabar sampai kau benar-benar melihat anakmu. Ya, benar, aku harus sabar. Sampai Ilham kulihat dengan mata telanjangku. Kang, sayup dari arah pohon jamblang besar, ku dengar suara itu. Mataku kubuka lebar ke arah situ dan samar-samar kulihat sesosok perempuan menuntun anak kecil berdiri di sana. Ilham, terucap begitu saja nama anakku. Demi mendengar ia memanggilku, aku sungguh tak bisa lagi bertahan di lawang pintu dapur. Aku nekat keluar. Kupikir bukankah salah satu alasan aku hidup adalah karena anakku. Aku berjalan pelan, kewaspadaan pun kutinggalkan. Fokus ke arah anakku dan perempuan itu berada. Kilat tiba-tiba menerpa wajah keduanya. Walau sekilas aku gembira. Anak yang dipegang tangannya oleh perempuan itu jelas Ilham. Aku pun melangkah lebar, tapi mereka menghilang di balik bayangan pohon. Ilham! Spontan kupanggil nama anakku, sambil loncat ke arah pohon jamblang itu. Tak ada anakku di sana, kecuali perempuan itu berdiri tegak menatapku. Saatnya kau ikut denganku, Asep. Katanya mendengung. Tapi kali ini sungguh, aku tidak takut lagi untuk membalas menatap kelam matanya. Kembalikan anakku, hai iblis! Ku terjang dia dengan coba menikamkan paku ke kepalanya. Tapi luput, dia bergerak sangat luas. Dan sekali pukulannya ke lengan itu, paku yang tadi kupegang erat terlepas. Aku kesakitan dan sebelum aku menyadarinya, tangannya sudah ada di leher, mencekikku keras sekali. Sebentar saja aku hanya bisa kelojotan dengan kaki menggantung saat kurasakan ia mengangkat tubuhku. Ucapkan selamat tinggal untuk istrimu yang cantik itu, karena nanti kau hanya boleh melayaniku, Asep.
Aku hampir tak mendengar perkataannya sampai tubuhku luruh ke tanah dan cekikannya lepas dari leherku. Kemudian aku mendengar dengan keras ayat kursi dilafalkan disertai berdatangannya penerangan, petromak dan obor mengelilingi aku dengan perempuan itu yang nampak kesakitan dari mimiknya yang meringis. Asep, ambil paku itu, tancapkan ke kepalanya. Ada suara orang berteriak dari arah samping kiri. Saat kulihat ternyata Basarta, di sampingnya juga berdiri Kang Parman, serta 3 orang anak muda dari tetangga jauh. Melihat mereka seperti orang puas, diberi minuman segar, tenaga dan semangatku kembali tumbuh berkobar. Kupungut paku di tanah yang mengkilat tersorot lampu petromak. Ku kepal erat lalu kuacungkan untuk menikam perempuan itu yang terduduk. Tunggu Asep, kau tak ingin anakmu kembali? Dia berteriak mendengung sedikit serak padaku, mengatakan itu. Ayo, lenyapkan aku, kalau kau sudah tidak sayang lagi pada anakmu. Ia berkata lagi sambil berusaha berdiri terhuyung. Dan Sarta, hentikan suara mengacimu itu, biar aku punya tenaga untuk mengambil anaknya Asep. Lanjutnya, ditujukan kepada Basarta. Apa jaminannya kamu mau mengembalikan anak itu? Saya tidak mau kau tipu iblis. Suara Basarta belum mau menyuruh ketiga anak muda itu menghentikan melafalkan ayat kursi. Jaminannya aku berikan kelemahanku. Aku akan lemas tanpa tenaga dan tidak bisa berbuat apa-apa selama 1 purnama. Kalau diperdengarkan lafaz ayat itu sebanyak 100 kali, itu jaminan buatmu Sarta. Cukup. Jiwa perempuan itu, sorot matanya masih tetap tajam menatap Basarta yang tidak kalah sengit menatap perempuan itu. Hentikan Jang. Akhirnya Basarta menyuruh 3 pemuda itu diam. Dia sendiri mendekatiku dengan paku tembaga terhunus. Ayo lakukan iblis. Ambil anak itu dan serahkan pada kami. Gertak Basarta yang kemudian kulihat perempuan itu berjalan terhuyung ke arah pohon jamblang. Sesaat kemudian ia menarik tangan kecil dari balik pohon itu. Ilham, pegiku sambil mau menghampirinya. Stop, jangan melangkah. Tangan kanan perempuan itu langsung mencekal leher Ilham. Mata kelamnya menatapku tajam. Bapak. Kurasa anakku kesakitan oleh kuku yang mencengkeram lehernya. Aku urungkan mendekatinya dengan rasa khawatir saat kulihat perempuan itu sudah mulai tangkas. Gerakannya tidak terhuyung-huyung lagi. Sarta, kau dan orang-orang ini menjauhlah dari sini. Kalau tidak, anak ini akan kubawa pergi. Kembali ia berkata, mendengus dan serak. Nadanya mengancam yang membuat orang-orang saling pandang untuk memutuskan pergi dari tempat itu. Begitupun Basarta, ia sementara diam sambil beberapa saat kemudian ia mendekat pada perempuan itu. Lafalkan kembali ayat kursi itu Jang, dengan keras, cepat. Kemudian tiba-tiba ia menoleh pada 3 pemuda yang kala itu bersiap untuk mundur. Lalu mereka serentak melakukan apa yang diperintahkan Basarta. Melafatkan ayat kursi dengan lantang. Asep, serang! Ia memberi komando padaku yang tanpa berpikir lagi. Aku melakukannya. Mengacungkan tangan yang mengepalkan paku. Fokus ke arah kepala perempuan itu yang berbarengan dengan Basarta melakukan hal yang sama. Paku yang kupegang menancap di keningnya, sementara paku tembaga Basarta menancap di upun-upunya, yang membuat perempuan itu memekik panjang karena kesakitan. Namun beberapa saat kemudian perempuan itu perlahan-lahan tubuhnya luruh ke tanah. Di sana kemudian ia mengkerut dengan sangat cepat menjadi segumpal daging yang kemudian diambil Basarta dan dimasukkan ke dalam kantong kecil berwarna hitam miliknya. Bapak, aku tersadar ketika terdengar panggilan dari Ilham anakku. Aku langsung memeluknya, memberikannya pada istriku yang entah sejak kapan berdiri di belakangku sambil menangis.
Aku sendiri memeriksa Basarta yang kelihatan dari mulutnya keluar sedikit darah. Bah, tidak apa-apa, Bah. Tanyaku cemas. Tidak apa, Asep. Ayo kita ke rumah. Sementara ini urusan kita dengan makhluk itu selesai. Sementara, jadi belum tuntas, Bah. Bagaimana ini terjadi, Bah? Tentu saja aku kaget. Kukira kejadian tadi sudah menyelesaikan masalah antara aku dengan perempuan itu. Belum lagi Basarta menjawab kegelisahanku. Azan subuh terdengar dari masjid lewat speaker. Nanti ku jelaskan. Sekarang kita ke rumah dulu, mandi, wudu, dan sholat. Basarta benar, tak ada yang lebih utama daripada itu. Kami sholat berjamaah di rumah karena permintaan istriku. Tapi setelah selesai, ternyata orang-orang pada berdatangan lagi ke rumah. Mereka ingin mengucapkan rasa terima kasih pada Basarta yang dengan mata kepala sendiri bisa mengenyahkan makhluk dari kegelapan dengan kesaktiannya. Bukannya saya tidak khawatir dengan keselamatan Cang Ilham, tapi iblis itu saya yakini hanya menggertak saja. Karena sejak awal sudah kelihatan dia lemah saat didengarkan lafaz ayat kursi padanya. Itu jawaban Basarta saat kutanya, mengapa ia tidak menggubris ancaman makhluk itu yang akan mencelakai anakku. Bila Basarta dan yang lain tidak menjauh dari tempat tadi, malahan Basarta menyerangnya. Kemudian Basarta tadi bilang, ini belum selesai, apalagi yang harus kita lakukan, Bah? Satu lagi yang harus kita lakukan. Sebentar lagi kita ke pohon waru, tempat di mana kamu menemukan gelang. Kita tebang pohon itu sambil membakar daging ini. Abunya nanti kita larung ke tengah luwi beserta gelang yang kamu pakai itu, Sep. Aku lega mendengarkan. Aku kira perempuan itu masih bisa berkeliaran. Ternyata tidak. Dan ada yang membuatku semakin gembira, karena kulihat Haji Masyuri, mertuaku datang berkunjung, memelukku dan meminta kami bertiga beberapa hari menginap di rumahnya. Ia khawatir terjadi lagi hal yang tidak diinginkan pada cucunya Ilham. Alhamdulillah, Kang, akhirnya ayah mau mengakui Ilham sebagai cucunya. Iya, Bu, akhirnya kita tak harus menunggu ia besar untuk menjaga kehormatan keluarga kita. Iya, Kang. Di kamar yang dulu aku dan istriku tinggal semalam saat pengantinan, sekarang ku singgahi lagi. Ku peluk istriku penuh cinta, tak peduli walau sesaat ku cium harum bunga Tanjung menyelinap celah jendela. Dan sayup-sayup ku dengar denting kecapi, suling mengiringi sinden, bersenandung. Sejak kejadian itu setiap malam selalu terdengar tangisan seseorang wanita. Kadang seorang bersenandung, membuat warga menjadi resah. Ya walaupun itu cuma suara tangisan atau senandung, tapi itu membuat warga ketakutan. Suatu malam Basarta melakukan tirakat. Beliau mencoba menerawang masa lalu arwah wanita itu. Di dalam terawangannya Basarta, ternyata wanita itu dulunya meninggal dengan cara bunuh diri yang menjeburkan diri ke sungai dan jasadnya hanyut. Wanita itu sakit hati lantaran ditinggal oleh sang kekasih ketika dia sedang berbadan dua. Dan naasnya, jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Entah dari keluarganya tidak mencarinya atau memang tidak ditemukan. Karena kekuatan Basarta hanya sampai di situ, tidak bisa mengulik lebih jauh tentang arwah wanita itu. Arwah itu akan mengikuti laki-laki yang ia sukai, terutama orang-orang yang biasa memancing di tempat itu. Dan kebetulan arwah itu menyukai Asep, dan menempellah arwah itu sama si Asep. Sekarang gak ada lagi yang berani memancing di tempat itu setelah kejadian Asep. Akhirnya Basarta menyarankan agar warga kampung mengadakan selamatan selama 7 hari berturut-turut di pinggiran sungai. Setidaknya agar bisa menenangkan arwah wanita tersebut. Dan akhirnya, atas doa-doa semua warga, tangisan yang selalu terdengar setiap malam sekarang sudah tak terdengar lagi. Dan warga perlahan-lahan mulai bisa melupakan kejadian tersebut. Itulah sepenggal cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya,
Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.